Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat adalah satu di antara ibadah pertama yang diajarkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah sedang melaksanakan sholat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Ali yang saat itu masih anak-anak tertegun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah ruku, sujud, serta membaca ayat-ayat Al-Quran. "Kepada siapa kalian sujud?" tanya Ali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah selesai sholat. "Kami sujud kepada Allah," jawab Rasulullah. "Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semata, serta meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta waktu untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman itu Ali merasa gelisah. Esoknya ia memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah bahwa ia akan mengikuti mereka berdua, tidak perlu meminta pendapat ayahnya Abu Thalib. "Allah menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dulu dengan Abu Thalib," demikian kata Ali. "Apa gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah Allah?" Jadi Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak yang ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut masuk Islam juga. Sampai di situ Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak yang ikut beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Beliau tahu betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini harus disebarkan, betapapun kerasnya perlawanan orang. Abu Bakar bin Abu Quhafa dari kabilah Bani Taim adalah teman akrabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Rasulullah amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Suatu hari Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim," salah satu panggilan Rasulullah, "ada apa denganmu? Kini engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu, dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan masih banyak lagi yang mereka katakan." "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang aku mengajak kamu kepada agama Allah dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya.
dan janganlah menyembah kepada selainnya, dan untuk selamanya kamu taat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah amat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara dua gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya. Beliau juga mengajak mereka mengikuti Rasulullah. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas pun menemui Rasulullah dan masuk Islam. Utsman bin Affan menuturkan sendiri tentang keislamannya. Aku datang kepada bibiku Urwah binti Abdul Muthalib untuk menjenguknya karena ia sakit. Tidak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat itu juga dan aku perhatikan beliau. Waktu itu tampak jelas kebesarannya. Beliau pun menghampiri aku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa kau memperhatikan aku begitu rupa?" Aku menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Utsman melanjutkan, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demi Allah, mendengar kalimat itu, aku langsung bergetar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan pergi keluar. Aku pun mengikuti beliau dari belakang. Kemudian aku menghadap beliau dan aku masuk Islam. Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci oleh orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Khadijah menukar segala harta miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau nikmati. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.